Oh, saya bisa diantar ke sana, Pak? Siap. Oke, mari. Ya. Ini tengah sini, Pak. Ini kau Mbak Putih. Oh, iya, Pak. Ya. Siapa yang ketemuan ya? Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Ulun Basuki Langgeng, Bapak. Langgeng Basuki, monggo, monggo, monggo. Si Pak. Begini Pak, saya Sam dari Napak Tilas. Kebetulan sedang melakukan petilasan di situs Wiroto ini. Dan saya tertarik sih untuk mengetahui bagaimana sih asal-usul serta apa sebetulnya situs ini Bapak. Situs Wiroto niku aslinipun sebatanipun niku keraton ya. Tetes keraton sing paling kuat tanah Jawi. Nggih. Lah wonten niki wonten wujudipun lingga yoni. Betul kados panjenengan ngendika sarean atau kuburan saged soalnya enten lingga yoni rikala semanten niku tempat debu ratu. Tempat debu ratu. Lah sedaya piyai ingkang rawuh wonten Wiroto sepindah nggih namung nglestaraken budaya. Angka kalihipun ngluri asma. Angka tiganipun ngalah berkah atau pangestu ning sedaya menika nggih namung kangge jembatan utawi lantaran ya. Lantaran. Dadi sedaya wonten panguwasane Gusti ingkang Maha Suci. Tadi Bapak sempat bilang bahwa ada lingga yoni di situs ini. Itu wonten. Apakah masih bisa dilihat Pak bentuk nyatanya? Saged monggo nek badhe mirsani kula dherek. Oh, ini ya Pak ya. Dari bentuk fisiknya ini memang sepertinya peninggalan kerajaan Majapahit ya Pak ya. Laras Majapahit. Karena terlihat nih batunya batu andesit dan bentuknya juga masih sempurna untuk ukuran sebuah yoni yang boleh dibilang ratusan tahun adanya Pak ya. Nah, terkait dengan adanya yoni di situs ini dengan sejarah dari Wiroto sendiri itu bagaimana Pak? Mungkin ada filosofi tertentu mengenai yoni ini sendiri Pak? Tetes tembung Wiroto niku estunipun nggih. Wong niku lungging wiji, ra niku lungging rasa. Ketite kados yoni menika wonten suatu gambaranipun kelamin wanita. Wonten ngandhapipun wonten simbolipun Nagaraja. Eno niku lungging kakung lah wanitanipun simbol menika. Niku estunipun sebatan Wiroto. Terus kados Wiroto menika kan panjenengan ngendika enten sambete Kediri Majapahit pancen nggih leres. Soale enten tetembungan Kediri bangun Majapahit bangkit kan ngoten nggih. Timbule saking Wiroto utawi Ketangga Jambi. Niku leres. Ngendikaning para sepuh timbuling Ratu Adil Kediri bangun wonten Wiroto Ketangga Jambi. Dadi sedaya nika namung diwastani Pasemon to Sanepan. Terus Kediri bangun nika mbangun jati dirining piyambak senajan to pait dikapa tetep bangkit lan timbul. Nggih menawi enten sambunge kados yoni Wiroto saged diwastani Kediri Majapahit niku wau. Nah Pak, di sebagian dari situs ini saya melihat ada seperti bekas ritual ya Pak ya. Apakah tempat ini juga sering dilakukan ritual? Leres. Nah, biasanya pada hari-hari apa Pak ritual dilakukan? Malam Jumat Pahing, malam Selasa Pahing. Niku kasebat sakralipun Wiroto. Tujuannya apa Pak mereka? Ya tujuannya yang lawan mereka sepindah nggih kados kelataran sekawit ten mriki namung nglestarake budaya ngekalipun ngluri asma. Angka tiganipun ngalap berkah pangestu. Terus kados sebatan Wiroto utawi ngene yang mriki menika namung kangge jembatan atau lantaranipun. Terus sedaya sumberipun namung setunggal sedaya miturut keyakinanipun piyambak-piyambak. Menurut Ki Budi, salah satu pemerhati budaya Kota Ngawi, menjelaskan bahwa Wiroto adalah tempat puja semedi Prabu Basukesti, salah satu raja titisan Sang Hyang Wisnu. Petilasan sebuah yoni
dengan dasar ular naga melingkar adalah mempunyai filosofi yang melambangkan tempat kelahiran manusia di alam Mayapada, dan kelahiran itu pada hakikatnya terbentuk dari elemen-elemen energi yang disebut dengan Panca Mahabhuta sebagai wujud manifestasi ular naga melingkar yang bermakna sebagai sindiran dan hawa nafsu manusia. Sedangkan Wiroto sendiri merupakan personifikasi dari Wijining. Terus dalam kota Buton coba. Salam. Dumateng Ratu Palang Jiwana Guru Jenogogeni Putri Kencana Saryang Tung Manis. Yang Prabu Masopati Setata Wirasangka ngesti ratuning danyang kaki danyang nini danyang reksa mbareksa wonten Wirata iki putra wayah putra putu malaksawan dhumateng asa penyandalan khususipun dhumateng asma luhur yang ratu gadah panuwun dhateng Gusti lumantar panjenengan mugi menapa ing dados panuwun panjenengan putra wayah putra putu khususipun sedaya sanak kadang saking CTP mugi tansah pinaring rayu slamet ayun tentrem gampil anggenipun pangupajya palang sandang sehingga dados jalan-jalan kecukupan keturutan menapa ing dados kersanipun angka kalihipun anggenipun CTP ngliput wontenipun Wirata saged rahayu lestari mboten alas tunggal punapa saged Nyakrawati Mbae Benda. Kula nyuwun sanget dhumateng Gusti lumantar sedaya para yang ngandhahaken panget kagem Wirata iki sadèrèng saksenen panjenengan paring sampun kawula tampi. Mugi sedaya keluarga CTP saged pinaring rahayu slamet ayam tentrem tampilan dan berpatus pangapajya palang sandang saged nempaken kebersihan. Baparing bagus tujuan kono saged ngendheken sabar sampe dados jamu kecukupan keturutan. Lalangganipun ngliput CTP saged Nyakrawati Mbae Nganjayun Bawana sak lamonipun. Baru saja dilakukan ritual di situs Wiratopo ini, di mana ini memang seperti biasa juga dilakukan oleh mereka-mereka yang berziarah tempat ini, yang merupakan peninggalan dari Raja Majapahit dengan situs yang berupa Yoni yang ada di tempat ini. Dan dari situs ini, saya akan melanjutkan petilasan di Napak Tilas kali ini menuju situs yang terkait juga dengan situs Wiratopo yang masih di daerah Ngawi. Pak, saya permisi dulu. Terima kasih. Ulun Basul Langgeng, Bapak. Langgeng Basuki. Monggo, Bapak. Ndak motor komplit apa gak? Komplit. Dengan akone piro? Akone 3.000. Plat Jakarta. Heeh. Bandene di alian. Ukuran gak 80 meter. 70-an. Iya nih gambarannya sing ngono kuwi. Ngono. Langsung. Ya tak sewono kok gak iso ngitung ya tak hitungne. Permisi, Pak. Nggih. Lagi santai nih, Pak ya. Permisi, Pak. Saya mau tanya. Saya dengar di sini di Desa Wonorejo ini ya. Iya. Itu ada situs yang bersejarah ya, Pak ya. Oh nggih. Situs Banteng kalau nggak salah ya, Pak ya. Arca Banteng. Arca Banteng. Iya. Nah, itu letaknya sebelah mana ya, Pak ya? Itu ada papan namanya. Itu masuk ke dalam dikit itu. Oh, sebelah situ, Pak ya. Oh nggih. Oke, Pak. Saya mau ke sana. Terima kasih, Pak ya. Monggo matur nuwun. Monggo. Iya, Lek.
Reco Banteng terletak di Desa Reco Banteng, Kecamatan Dunggalar, Kabupaten Ngawi. Situs Reco Banteng ini petilasannya masih angker dan terkenal sakral karena semua batu dan arcanya masih terbuat dari batu andesit keras Gunung Kelut. Situs yang dikeramatkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Ngawi ini menurut penelitian arkeologi menunjukkan bahwa situs Reco Banteng adalah pemujaan Lembu Andini yang tidak lain adalah kendaraan Dewa Guru dari Kayangan Manikmoyo. Di belakang saya ini tepat letak dari situs Arca Banteng yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Dan situs ini merupakan situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang bisa dibilang situs yang cukup tua yang ada di Ngawi ini. Bagaimana situs tersebut? Saya akan mencoba untuk menelusurinya. Menurut tutur sesepuh masyarakat Desa Reco Banteng, sebelum ditemukan pura pemujaan Lembu Andini, desa ini masih merupakan hutan semak belukar dan banyak sekali binatang sapi yang menyerupai banteng dan selalu mengintari candi, layaknya sedang menghormat pada Lembu Andini sebagai personifikasi seorang ibu yang dengan sukarela ikhlas lahir batin. Sedangkan Maha Pengasih dan Penyayang sebagai refleksi Maheso atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, disinilah letak dari situs Arca Banteng yang berada di Ngawi, di mana kalau dilihat arca-arca tersebut masih dalam bentuk yang bagus dan masih bisa dilihat dengan detail. Dan tentunya situs-situs ini atau situs Arca Banteng ini tepatnya berada di belakang pemukiman warga yang ada di Desa Wonorejo. Saya akan mencoba untuk melihat dan menggali bagaimana kesejarahan dari arca tersebut. Bagian dalam dari lokasi Arca Banteng ini terdapat peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang bisa dibilang berusia sangat lama. Seperti di samping kanan saya ini adalah stupa yang segi 5, di mana pada bagian badan dari stupa ini terdapat aksara Jawa yang terukir pada bagian badan dari stupa ini. Sementara sebelah kiri ini adalah yoni, di mana bahannya terbuat dari batu granit, yang ini merupakan peninggalan yang sangat luar biasa, di mana masih bisa dilihat secara utuh dan tidak ada kerusakan pada bagian peninggalan tersebut. Sementara di belakang ini ada Arca Ganesha dan juga Arca Nandi yang sangat luar biasa. Saya akan mencoba untuk mendekatinya karena ini tentu mengandung filosofi yang sangat luar biasa, yang juga merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit di abad ke-14 Masehi. Dalam ajaran spiritual agama Hindu, manusia tidak lepas dari sebuah kekuatan yang memancar dari alam semesta dengan apa yang disebut dengan kekuatan energi yang bersumber dari Sang Hyang Guru adalah Mahesa atau Lembu Andini. Sedaya santen, sedaya. Saking napak tilas, Mas. Begini Mbah, Mas, tempat ini yang merupakan Arca Banteng ini, apakah sama warga yang ada di sini masih dikeramatkan? Menawi enten yang mantu nggih tesih nyadan mriki, persih dusun mriki. Sak lurahe, sak kami tuane, sak bayane mlempak mriki. Sing ujubne nggih kula. Tukang ujubne. Tapi betul ya bahwa dulu di sini adalah alas ya, Mas ya?
katanya memang seperti itu, seperti penuturan yang baik. Tempat ini sebenarnya memang dulu alas atau karang belek itu hutan yang sangat lebar. Terus pada tahun 1938 oleh Mbah Soekromo, yaitu selaku sesepuh dusun sini, itu menuturkan bahwa beliau mendapatkan sejenis wangsit atau wisik ya. Itu suruh membongkar sebuah gundukan yang ada di sekitar sini, tepatnya di tempat ini. Iya. Dan akhirnya ditemukan arca-arca. Dan akhirnya ditemukan Ganesa Manandi. Sangat luar biasa sekali situs yang ada di Ngawi ini, bahwa situs yang bernama Arca Banteng ini bukanlah arca yang berbentuk banteng, tetapi merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang berupa arca Lembu Nandi dan juga arca dari Sang Ganesa, dan juga ada stupa dan lain sebagainya. Memang kenapa disebut banteng? Karena dulunya yang merupakan di sini hutan yang sangat luas dan ada gundukan tanah, itu banyak sekali berkerumun banteng-banteng liar pada masa itu. Tentunya ini merupakan satu hal yang membuktikan bahwa di Ngawi pun merupakan juga satu wilayah dari kerajaan Majapahit pada masa itu. Dan dari sini saya akan terus melanjutkan penjelasan saya untuk menelusuri bagaimana kebesaran dari kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Nusantara, khususnya di Jawa Timur. Permisi, Mas, saya mau melanjutkan. Iya, monggo Mbah, matur nuwun. Tempatnya ini berada di Trowulan, Mojokerto, dan ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit yang sangat bersejarah. Karakter dari kolam ini adalah memiliki luas sekitar 8 hektar, dan air yang ada di kolam Segaran ini merupakan air yang sangat jernih dan peninggalan merupakan mata air dari Mojopahit. Dan yang sangat menarik dari kolam Segaran ini adalah airnya tidak pernah surut sekalipun mengalami masa kemarau yang cukup panjang. Dan pada malam hari, tepat pada malam Jumat di awal bulan Suro, masyarakat yang ada di sekitar kolam Segaran ini memiliki satu tradisi yang sangat luar biasa, di mana mereka sangat mensakralkan bulan tersebut. Mereka mengadakan upacara yang dinamakan Muang Sangkal, yang tidak lain merupakan peninggalan dari Sang Arya Wiraraja. Di bulan Suro, semua masyarakat Jawa pada umumnya memperingati satu Suro sebagai pelaksanaan ritual dalam uri-uri Sangkan Paraning Manungso yang terlahir dari Sang Paromo Kawi. Untuk dan oleh karenanya, korelasi sebuah sejarah tentunya tidak bisa lepas dari Ngawi atau Ngawiti dalam kultur spiritual Jawa, Ingawiti. Konsep-konsep kesempurnaan hidup bagi manusia Jawa dimaksudkan sebagai piadel sekaligus pengeling bagi generasi selanjutnya agar bisa memaknai suatu kehidupan sebelum dan sesudahnya terlahir ke dunia fana ini. Saat ini tepi dari kolam Segaran ada sesaji tepat di samping saya. Ini merupakan bagian dari prosesi Muang Sangkal ini.
terlihat ada sesaji yang sudah disiapkan oleh warga di sini, dan ini merupakan satu tradisi yang merupakan warisan dari Arya Wiraraja, dan ini terus dilestarikan oleh masyarakat yang ada di seputar kolam Segaran, khususnya di Trowulan ini, karena mereka sangat menghargai budaya yang merupakan warisan dari kerajaan Majapahit tersebut. Nah, selain ada sesaji seperti ini, mereka pun juga sedang melakukan ritual berupa doa-doa, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat yang saat ini tengah berada di bagian dari kolam ini. Juga selain itu juga akan dilarungkan beberapa hasil bumi, dan juga ada hasil ternak seperti bebek ataupun angsa, dan juga ikan, yaitu ikan gurami dan sebagainya, yang nantinya akan dilakukan dalam proses muang sangkal ini. Dalam lontar Mojopahit yang tertulis Empu Setiowidi di abad ke-13, diceritakan larungan angsa bebek ke kolam Segaran Mojopahit di bulan Suro Windu Kuntoro adalah sebuah rangkaian spiritual pemujaan Dewi Gayatri yang telah mensucikan dirinya menjadi biksuni sebelum menempati Candi Boyolangu untuk selama-lamanya. Angsa mempunyai sifat kesucian yang abadi, karena walaupun si angsa berenang dalam air yang kotor sekalipun, bulu-bulunya yang putih itu tetap mengkilap dan tidak pernah basah. Hal itu merupakan sindiran kepada kesucian Dewi Gayatri, Ibu Tiri Tribuana Tunggadewi, sebelum memasuki spiritual tingkat tinggi di Candi Boyolangu, yaitu Moksa Jaga di Tamring Sunyoruri. Malam ini kita lagi mengadakan satu ritual muang sangkal yang dulu pada abad ke-14 pada zaman kejayaan Sinuhun Hayam Wuruk, seringkali masyarakat beserta pemerintahan pada waktu itu sangat memuja dan keseimbangan alam, dan sekarang ini rupanya sudah mulai bangkit antara pemerintah, masyarakat, kemudian budayawan dan bini sepuh, sepertinya mulai berniat untuk melestarikan dan melaksanakan kembali upacara-upacara ritual semacam ini. Sebenarnya ini sederhana sekali, adalah hanya untuk menjaga keseimbangan alam antara Tuhan, alam dan manusia itu sendiri. Baru saja dilakukan upacara muang sangkal di kolam Segaran ini, di mana upacara yang merupakan meninggalan dari Kerajaan Majapahit ini memiliki makna yang sangat dalam, di mana ketika melarungkan yang tadi di sini seperti bebek dan sebagainya, ini memiliki makna untuk membuang adharma, membuang segala keburukan untuk mendapatkan kebaikan dalam rangka memayu Hayuning Bawono untuk keselamatan Nusantara. Pada zaman keemasannya di abad 14 Masehi, ini selalu tidak pernah meninggalkan kolaborasi antara kesenian, terutama ketika selesai dilakukan upacara yang bersifat ritual keagamaan. Dan ini pun juga sampai sekarang masih terus dilestarikan oleh masyarakat yang ada di sekitar Trowulan ini, di mana saat ini mereka setelah melakukan larung sesaji atau muang sangkal yang merupakan upacara tradisional yang merupakan warisan dari Kerajaan Majapahit, mereka melakukan kesenian, yaitu berupa nyanyian dan juga tari-tarian yang dikolaborasi dengan alat-alat musik yang modern seperti yang ada pada saat ini. Dan merupakan satu hal yang sangat luar biasa, karena ada gamelan, juga ada alat-alat musik lainnya. Juga tidak ketinggalan ada sinden yang tidak lain filosofi dari Isining Pepunden, yang tidak lain adalah bapak dan ibu yang merupakan asal muasal dari manusia.
pasca Larung Angsa selesai pada zaman Mojopahit, di abad ke-14 sebagai rangkaian spiritualnya pasti tidak lepas para raja-raja dan rakyat berduyun-duyun ke tempat-tempat dahyang yang diyakini sebagai leluhur-leluhur yang masih berinteraksi dengan manusia, dan kemudian tempat-tempat sakral ini disebut dengan punden, artinya dihormati, dipundi-pundi dengan filosofi mikul dawur mendem jero. Personifikasi dan filosofinya diwujudkan dalam bentuk kultur budaya Mojopahit dengan tidak meninggalkan sinden, dengan gerakan tari yang bersifat pengambilan sebuah energi bulan pada saat memasuki windu yang disebut windu kuntoro sinden, dimaknai sebagai sining pepunden yang tidak lain adalah personifikasi dari ibu yang melahirkan kita semua yang harus dipundi-pundi, dihormati sebagaimana perayaan Satu Suro sebagai hari jadi asal-usul manusia. Perayaan rasa syukur dari klasik temporer ke kontemporer adalah sebuah perkembangan inovasi gending, di mana secara spiritual mengundang sebuah arti yang tidak menyimpang dari bentuk kultur yang sebenarnya. Mojopahit adalah satu kerajaan yang sangat luar biasa dengan kekuasaan yang ada di dalamnya, juga dengan budaya-budayanya. Hingga sampai saat ini pun masih terus dilestarikan. Dari situs-situs yang telah ditelusuri pada hari ini dan juga dari upacara-upacara yang ada melalui upacara larung sesaji atau muang sangkal yang dilakukan pada Mojokerto ini merupakan satu bukti bahwa Kerajaan Majapahit memiliki budaya yang sangat layak untuk dilestarikan. Demikian penjelasan saya kali ini dan jangan lupa untuk Anda saksikan Nabatilas pada episode berikutnya. Saya pamit, sampai jumpa.